Pada pagi 26 Desember 2004, wilayah Aceh diguncang gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 magnitudo, salah satu yang terkuat dalam sejarah modern. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menghantam pesisir Aceh hanya dalam hitungan menit. Gelombang setinggi belasan hingga puluhan meter menyapu kota-kota pesisir. Rumah, jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum hancur total. Ratusan ribu orang meninggal dunia, jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan Aceh berada dalam kondisi krisis kemanusiaan besar. Masalah terbesar saat itu bukan hanya jumlah korban, tetapi isolasi total. Banyak bandara rusak, jalan terputus, dan komunikasi lumpuh. Bantuan dari darat sangat terbatas, sementara waktu terus berjalan dan korban membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Di tengah kondisi tersebut, komunitas internasional mulai bergerak. Salah satu respons terbesar datang dari Amerika Serikat melalui operasi kemanusiaan bernama Operation Unified Assistance. Beberapa hari setelah tsunami melanda Aceh, USS Abraham Lincoln, kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat, bergerak menuju perairan utara Sumatera dan tiba di dekat Aceh pada 1 Januari 2005. USS Abraham Lincoln sejatinya adalah kapal perang. Panjangnya lebih dari 330 meter, berat hampir 100.000 ton, dan biasanya membawa jet tempur untuk operasi militer. Namun kali ini, misinya sama sekali berbeda. Tidak ada pesawat tempur yang membawa senjata. Yang mendominasi dek kapal justru helikopter angkut. Kecanggihan kapal induk ini menjadi solusi krusial di tengah kehancuran Aceh. Dek penerbangannya yang luas memungkinkan operasi helikopter tanpa henti siang dan malam. Helikopter dari USS Abraham Lincoln mengangkut makanan, air bersih, obat-obatan, serta tenaga medis, sekaligus mengevakuasi korban dari wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan darat. Seluruh operasi udara tersebut dilakukan atas persetujuan dan koordinasi dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan TNI, BNPB, yang saat itu masih bernama Bakornas, serta berbagai lembaga kemanusiaan internasional, guna memastikan bantuan tersalurkan secara aman dan tepat sasaran. Kapal ini juga berfungsi sebagai pusat komando dan rumah sakit terapung. Korban luka dirawat, tenaga medis dikoordinasikan, dan distribusi bantuan diatur langsung dari laut. Dalam kondisi di mana infrastruktur darat lumpuh, kapal induk justru menjadi pusat bantuan paling efektif. Operasi bantuan kemanusiaan USS Abraham Lincoln di sekitar Aceh berlangsung selama 35 hari, mulai ketika kapal tiba di perairan utara Sumatera pada 1 Januari 2005, dan terus memberikan dukungan, distribusi bantuan, serta evakuasi sampai 4 Februari 2005 sebagai bagian dari Operation Unified Assistance. Selama penugasannya, USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pendampingnya melaksanakan lebih dari 1.700 misi bantuan udara, serta mendistribusikan hampir 2.600 ton bantuan logistik, termasuk makanan dan pasokan medis, sambil memberikan bantuan perawatan bagi banyak korban tsunami. Setelah operasi inti selesai, USS Abraham Lincoln meninggalkan perairan Indonesia dan menuju ke berbagai pelabuhan di kawasan Indo-Pasifik seperti Singapura dan Hong Kong, sebelum kemudian melanjutkan sisa penugasannya dan akhirnya kembali ke pangkalan utama kapal tersebut di Amerika Serikat. Bagi masyarakat Aceh, USS Abraham Lincoln tidak dipandang semata sebagai simbol kekuatan militer asing. Kapal ini dikenang sebagai salah satu pihak yang hadir memberikan bantuan kemanusiaan di tengah runtuhnya kehidupan akibat bencana. Tsunami Aceh 2004 adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Dan di dalam kisah kelam itu, tercatat pula momen solidaritas dari seluruh dunia, termasuk ketika USS Abraham Lincoln berlabuh di dekat Aceh, bukan untuk berperang, tetapi untuk membantu. Kapal induk ini mulai dibangun pada 3 November 1984 dan resmi diluncurkan pada 13 Februari 1988 sebelum akhirnya masuk Dinas Angkatan Laut Amerika Serikat pada 11 November 1989. Sebagai kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz, kapal ini ditenagai 2 reaktor nuklir yang memungkinkannya berlayar tanpa henti selama puluhan tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Dengan batas operasi utama ditentukan oleh logistik kru dan persediaan. Dengan panjang lebih dari 330 meter dan bobot mendekati 100.000 ton, USS Abraham Lincoln mampu membawa hingga sekitar 70 pesawat,
termasuk jet tempur dan helikopter, serta diawaki oleh lebih dari 5.000 personel, menjadikannya pangkalan udara terapung yang dapat beroperasi dimanapun di dunia. Membangun USS Abraham Lincoln bukan sekadar proyek militer, melainkan sebagai investasi raksasa. Biaya pembuatannya mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Angka yang jika disesuaikan dengan nilai saat ini setara puluhan miliar dolar. Anggaran tersebut mencakup konstruksi lambung raksasa, 2 reaktor nuklir, sistem penerbangan paling kompleks di laut, hingga teknologi pendukung ribuan personel di tengah samudra. Setiap meter dek, setiap sistem radar, dan setiap ruang mesin dirancang dengan tujuan memastikan kapal ini mampu beroperasi mandiri dalam jangka waktu panjang di wilayah manapun di dunia. Dalam setiap penugasannya, USS Abraham Lincoln tidak pernah beroperasi sendirian. Kapal induk ini menjadi pusat dari sebuah kekuatan laut terpadu yang dikenal sebagai Carrier Strike Group. Di sekelilingnya, biasanya berlayar beberapa kapal perusak dan kapal penjelajah bersenjata rudal yang bertugas memberikan perlindungan berlapis. Kapal-kapal ini menjaga pertahanan udara dari ancaman pesawat dan rudal, sekaligus menghadapi potensi serangan dari kapal permukaan musuh. Sistem radar dan persenjataan mereka terhubung langsung dengan kapal induk, membentuk satu jaringan pertahanan terpadu di laut. Di bawah permukaan air, setidaknya satu kapal selam bertenaga nuklir ikut menyertai secara senyap. Kapal selam ini jarang terlihat dan jarang diumumkan keberadaannya, namun perannya sangat krusial sebagai penjaga lapisan bawah laut, pendeteksi dini, sekaligus penangkal ancaman yang tidak terlihat. Selain kapal tempur, kapal logistik dan pendukung juga menjadi bagian penting dari operasi. Kapal-kapal inilah yang secara berkala mendekati USS Abraham Lincoln di tengah samudra untuk mengisi ulang makanan, air bersih, suku cadang, dan perlengkapan penerbangan, tanpa harus kembali ke pelabuhan. Berkat sistem logistik ini, USS Abraham Lincoln mampu beroperasi di laut selama 6 hingga 9 bulan, bahkan lebih dalam satu kali penugasan. Pengisian ulang logistik dilakukan langsung di laut melalui prosedur khusus, sementara bahan bakar utama kapal tidak pernah menjadi masalah, karena 2 reaktor nuklir di dalamnya mampu menopang operasi jangka panjang tanpa pengisian ulang energi. Kapal induk ini baru kembali ke pangkalan utama setelah misi dinyatakan selesai, ketika diperlukan perawatan besar atau saat rotasi kru dilakukan. Selama berada di laut, USS Abraham Lincoln pada dasarnya berfungsi sebagai sebuah kota terapung lengkap dengan sistem pertahanan, logistik, dan komando yang memungkinkan kekuatan militernya bertahan dan beroperasi jauh dari tanah airnya sendiri. Satu kapal induk seperti USS Abraham Lincoln memiliki kekuatan udara yang sebanding dengan angkatan udara sebuah negara kecil dan menjadi instrumen utama Amerika Serikat dalam memproyeksikan kekuatan militernya secara global. Di balik kekuatannya yang luar biasa, USS Abraham Lincoln bukan tanpa kelemahan. Biaya pembangunannya mencapai miliaran dolar, sementara operasional hariannya diperkirakan menghabiskan dana setara 90 sampai 110 miliar rupiah per hari untuk menopang ribuan kru, pesawat, serta sistem pendukungnya. Ukurannya yang masif membatasi manuver di perairan sempit dan dangkal, memaksanya beroperasi jauh dari garis pantai. Selain itu, faktor manusia tetap menjadi tantangan. Lebih dari 5.000 personel harus bertahan berbulan-bulan di laut, menghadapi kelelahan fisik dan tekanan mental. Karena itu, meski sangat kuat, kapal induk bukan solusi untuk semua situasi. Ia adalah kekuatan besar yang efektif hanya jika didukung sistem, logistik, dan strategi yang tepat. Pada akhirnya, kisah USS Abraham Lincoln di Aceh menjadi bagian dari sejarah yang jarang dibicarakan. Sebuah kapal perang yang dirancang untuk konflik global, justru menemukan maknanya saat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Di tengah puing-puing dan duka, kapal induk ini membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya diukur dari senjatanya, tetapi dari kemampuannya untuk hadir ketika dunia paling membutuhkan pertolongan.